Ayo kita ajak secara bersama-sama berpikir untuk membangun Selatan, sekaligus tidak berpikir memajukan satu pemikiran-pemikiran kepada Pak Gubernur, Bupati Wali Kota, sekaligus mencarikan jalan keluarnya untuk lapangan pekerjaan di kabupaten kota itu. Ini yang perlu didorong gitu ya. Kemudian hilirisasi umpama karet, sawit ya, itu perlu dihilirisasi gitu ya. Selain faktor ketokohan nggak, kira-kira apa sih yang membuat masyarakat begitu cinta dengan Pak Herman Deru? Pak Herman Deru ya saya rasa kedekatan masyarakat, ketulusan beliau ngabdi kepada masyarakat, itu luar biasa. Para praktis sendiri, ayo kita kembangkan secara bersama-sama, ayo kita tambahi, ayo kita dorong bagaimana sektor-sektor swasta untuk berperan di situ ya secara bersama-sama, sektor APBN secara bersama-sama gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di podcast Ngopi Sumsel. Podcast Ngopi Sumsel Bapak hari ini masih akan membahas tentang hasil quick count pemilihan Gubernur Sumatera Selatan 2024. Karena banyak hal yang ingin kami kupas. Dan kali ini alhamdulillah ya Allah, studio kami kedatangan birokrat senior, mantan kepala dinas pariwisata dan mantan kepala dinas di beberapa tempat. Dan sekarang mengurus suatu organisasi besar sebagai sekretaris Dewan Pembina Bakti Persada Masyarakat Sumatera Selatan, Kak Tony Panggar Bersih. Siap, Mas. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya walaupun beliau sudah pensiun, kayaknya kesibukannya tambah tinggi ya, Kak? Iya, Mas. Hidup ini bagaimana ada manfaatnya untuk orang banyak lah gitu ya. Amin ya Allah. Jadi selain ngurusi organisasi, kesibukan saat ini apa nih, Kak? Ya kegiatan-kegiatan sosial lah. Kita juga ada masalah masjid dengan lingkungan gitu ya. Nah, di satu sisi, organisasi yang saya sebutkan tadi, Bakti Persada Masyarakat Sumatera Selatan, itu adalah salah satu organisasi yang kemarin diresmikan langsung oleh Pak Ciujang ya. Kita di salah satu tempat, dan termasuk juga yang mendukung pasangan HDJU. Izin dong Kak, boleh mengucapkan selamat dulu dong untuk hasil count kepada Pak Herman Deru. Silakan Kak. Kita bersyukur ya pilkada sudah berjalan dengan damai 27 November 2024. Kita bersyukur dan Pak Hadi yang sudah berjuang dan termasuk juga organisasi kita ikut berjuang sama-sama dapat dipercaya oleh masyarakat menjadi pemenang ya dengan persentase yang luar biasa. Saya melihat awalnya kan agak sedikit kok 46, sekian ya, tapi begitu keluar luar biasa inspirasi kita, artinya antusias masyarakat kadar-kadar beliau. Dan beliau itu rasanya kalau menurut saya itu ada dua ya di mata saya beliau itu yang luar biasa. Pertama tidak pernah capek ya. Iya kan? Iya, kedua tidak pernah kenal lelah gitu ya. Dan selalu senyum siapapun dihadapi. Tidak pernah membedakan antara generasi muda, tua, pangkat jabatan. Beliau terima semuanya dengan senang hati, dengan ramah tamah dan penuh senyum gitu ya. Saya bertanya dengan beliau, Pak apa resepnya? Kok Pak tidak pernah capek gitu ya? Tidak pernah kelihatan capek dan selalu berseri-seri menerima tamu, itu kan luar biasa. Sulit rasanya kita melihat ya sosok-sosok yang sedemikian yang ada paling tidak di Sumatera Selatan ya. Ini tadi selamatlah kepada Pak Deru dengan Pak Ciujang ya. Siap. Kita bersyukur dan meraih kemenangan yang di atas yang kita lihat selama ini gitu ya. Oke, dan ini pilihan masyarakat Sumsel Kak. Ya. Itu kemenangan juga masyarakat Sumsel. Tapi saya setuju dengan Kak Tony. Memang sepertinya beliau tidak pernah terlihat lelah. Pada saat pencoblosan, saya meliput beliau. Kami bertanya para wartawan, Pak kurang tidur Pak? Bukan belum tidur, belum tidur sama sekali katanya. Oh ya Allah. Luar biasa lah. Ya, itu kan rata-rata ya kemarin itu terima tamu jam 8 malam ya sampai jam 12 bahkan sampai 2. Besok kalau tamu luar biasa, nggak kelihatan ngantuk, nggak kelihatan lesu gitu ya. Selalu enjoy gitu ya tamu itu. Jadi sebagai birokrat senior kayak yang pengalaman juga di dunia politik,
memprediksi tidak Kak bakal ada quick count yang memenangkan sampai angka 73,55% ini? Saya memprediksi beliau ya tetap yang pemenang ya, tapi tidak setinggi itu gitu loh. Saya begitu lihat kaget gitu ya. Artinya selama ini ya masyarakat itu sudah merindukan, tapi kita nggak tahu kan, kita nggak tahu. Tapi itu juga indikator ya kemarin saya hadir waktu setelah penghitungan ya malamnya luar biasa. Masyarakat, anak kecil, pemuda, dewasa, tumplek di situ sampai parkirnya di ujung itu luar biasa. Dan beliau juga sempat menelpon Pak Kaisang, Pak Jokowi kan? Ya benar, langsung di tempat kan? Berarti masyarakat itu sampai setinggi ini bukan memilih hanya dengan hati, tapi dengan cinta. Berebut ya mau foto bersama, saya juga kan ikut foto bersama gitu ya, sama teman-teman kita dari organisasi kita. Nah sekarang saya kembali dong, harus sebagai sekretaris dewan pembina sebuah organisasi yang cukup besar, yang isinya beberapa profesor, doktor, ada Pak Susno juga. Gitu. Ini ke depan ini bakal apa yang dilakukan oleh BPPMSS ini? Ya terhadap ini Mas ya, kita berpikir ya bagaimana potensi-potensi ya artinya sumber daya manusia yang ada di Sumatera Selatan, ada dari perguruan tinggi, ada praktisi, ada juga dari birokrat. Ini kenapa tidak kita bergabung secara volunteer ya, kita tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan gaji, tapi secara volunteer bagaimana pemikiran-pemikiran kita ini kita sumbangkan ya, tidak hanya ke gubernur tapi juga ke para bupati wali kota. Dan tidak hanya di Palembang, tapi kan banyak tokoh-tokoh kita ya, para akademisi, perguruan tinggi, juga praktisi. Ini bahkan jenderal-jenderal ada bertaburan di luar Sumatera Selatan kan. Ayo kita ajak secara bersama-sama berpikir untuk membangun Sumatera Selatan, sekaligus tidak berpikir memajukan satu pemikiran-pemikiran kepada Pak Gubernur, Bupati Wali Kota, sekaligus mencarikan jalan keluarnya. Umpama ya, bagaimana kita agar kucuran dana APBN umpama ya. Mungkin ada yang punya akselerasi ke sana, mungkin investasi yang kita harapkan baik dari Indonesia maupun luar negeri. Ini yang kita berharap karena di sini kumpulan-kumpulan daripada birokrat, mantan birokrat, juga perguruan tinggi, para praktisi yang betul-betul kita harapkan secara ikhlas gitu Mas. Amin. Nah, itu yang kita berharapkan. Juga Pak Hade sudah pernah kami laporkan, beliau sangat menyambut baik yang selama ini belum ada ya organisasi yang punya kepedulian untuk membangun Sumatera Selatan ini sendiri gitu ya. Oke, nah ini kan kemarin saya yakin Kak Tony pasti mengikuti debat gubernur dan wakil gubernur. Banyak program-program ke depan itu yang disampaikan lewat visi dan misi, Tanjung Carat, yang lain-lain. Kontribusi organisasi kita Kak, bagaimana? Ya kita berharap ya program-program yang strategis ya Pak Gubernur itu sendiri kita segera untuk diskusi gitu ya dengan berpikir kita, tentu kita membuat satu kajian-kajian ya. Antara lain Pelabuhan Tanjung Carat ya. Sekarang dulunya masuk PSN ya, tapi belakangan keluar gitu ya. Karena syarat untuk bagaimana untuk memajukan suatu daerah, kabupaten atau provinsi khususnya itu paling tidak akselerasi atau infrastruktur ya. Nah kita punya bandara ya, alhamdulillah bandara kita sudah cukup bagus dan juga internasional pada saat itu ya. Kemudian pelabuhan, kita terkendala bom baru ini tonase tertentu dan sangat dangkal ya. Di mana Tanjung Carat itu hasil satu studi ya cukup berpotensi untuk dijadikan pelabuhan internasional, pelabuhan samudra untuk internasional. Tapi dalam program-program kita ke depan kita akan adakan satu rapat dan seminar agar ini oleh pemerintah pusat dan juga lain dimasukkan kembali. Dan kita berharap secepatnya dibangun agar potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Sumatera ini sih agar bisa keluarnya melalui pelabuhan Tanjung Carat, tidak selama ini melalui Lampung juga ada ke Bengkulu dan sebagainya. Ini kita berharap seperti itu gitu Mas. Ya, selain mantan birokrat senior, Kak Tony kan dianggap juga sebagai tokoh masyarakat beberapa daerah lah. Nah, Kak, kalau menurut Kakak nih, harapan masyarakat untuk Pak Herman Deru dan Ci Ujang 5 tahun ke depan dalam memimpin Sumsel, apa Kak kira-kira? Ya tentu, kalau harapan masyarakat itu paling tidak ya bagaimana masyarakat itu sejahtera. Amin Allah. Nah, itu kan kesejahteraan itu tentu kan diukur daripada pendapatan ya. Kalau secara teori income per kapitanya berapa? Nah, income per kapita itu tentu secara teori ya karena saya pernah di Bapeda, bagaimana meningkat PDRB.
PDRB, pendapat Beroto ini sendiri, bagaimana investasi pemerintah, investasi masyarakat, dan investasi swasta. Nah ini yang perlu meningkatkan investasi swasta gimana? Kalau pemerintah pasti spending daripada pemerintah tergantung pada APBD kan. Nah, mungkin ada dorongan APBN. Spending daripada masyarakat, tingkat kemampuan masyarakat, daya beli masyarakat. Kemudian untuk meningkatkan daya beli masyarakat ini adalah melalui investasi. Nah, kemudian dorongan-dorongan bagaimana untuk lapangan pekerjaan di kabupaten kota itu ini yang perlu didorong gitu ya. Kemudian hilirisasi umpama karet sawit ya, itu perlu dihilirisasi gitu ya. Kalau menyoroti Kak, kemarin kan kalau bisa kita buka data itu kan sebenarnya kan kemenangan Pak Hermanderu ini hampir merata di seluruh kabupaten kota. Kalau Kakak melihat ada indikasi apa nih sampai seluruh kabupaten kota itu memenangkan Pak Hermanderu dan Ji Ujang? Ya wajar ya, kita melihat selama 5 tahun tadi bilang kepemimpinan beliau selalu dekat dengan masyarakat, memperhatikan apa yang harus dibangunkan di tengah masyarakat. Umpama jalan-jalan selama ini belum terbuka, terisolir, beliau buka di situ jalan-jalan, akses ke situ. Kemudian bagaimana ekonomi kerakyatannya, beliau memprioritaskan seperti itu. Tidak ya orang kan melihat Pak Deru kan nggak ada bangun kota ya, tapi saya melihat beliau memang lebih untuk prioritas pertama pada periode yang lalu memprioritaskan bagaimana pembangunan masyarakat, pengembangan masyarakat, kemakmuran masyarakat di daerah-daerah dulu. Ya mudah-mudahan di periode kedua ini nanti akan ada, setelah ini selesai akan bagaimana kita menata Palembang walaupun bagaimana show window ya dari Sumatera Selatan harus bersama-sama kota, bersama-sama provinsi, bersama juga APBN. Nah sebagai show window-nya untuk masuk Sumatera harus dibenahi, tampak jendela, tampak mukanya, ini kan itu seperti itu. Selain faktor ketokohan nggak, kira-kira apa sih yang membuat masyarakat begitu cinta dengan Pak Hermanderu? Pak Hermanderu ya saya rasa kedekatan masyarakat, ketulusan beliau ngabdi kepada masyarakat, itu luar biasa. Rasa kedekatan, rasa kekeluargaan, tidak hanya yang dewasa, tapi pemuda, juga anak-anak kecil merasakan beliau itu sebagai saudara kandung, sebagai bapak, sebagai teman gitu lah. Saya melihatnya seperti itu. Ya, luar biasa. Tidak semua orang yang bisa seperti itu. Memang beliau sudah punya karakter ya. Mungkin dari bapaknya dulu, Pak Hamzah dulu kan pernah sebagai Pasir Raja Belitang. Mungkin ini turunannya. Beliau selalu mengutamakan bagaimana ngabdi kepada masyarakat dan setiap ini terima masyarakat itu secara senyum dan apa yang bisa dibantu gitu lah ya. Datang ke acara-acara kecil pun mau ya. Beliau datangi. Selagi beliau ada waktu pasti beliau akan hadir gitu lah ya. Ini bicara acara ini sahabat Ngopi Sumsel, ada rencana dari Bakti Persada Masyarakat Sumatera Selatan ini akan mengadakan peresmian sekretariat dan katanya mau mengundang Pak Hermanderu ya. Insya Allah. Kita alhamdulillah ya. Kita dalam Bakti Persada Masyarakat Selatan ini sendiri secara organisatoris kita sudah merupakan badan hukum ya. Artinya sudah kita daftarkan, sudah di akta nota sudah kita daftarkan dan diterima pendaftarannya dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan KAM pada itu. Secara kehakiman ya. Kita sudah badan hukum, Kesbangpol sudah kita daftarkan juga menjadi satu organisasi yang resmi gitu ya, tidak asal-asal organisasi aja. Rencana kita insya Allah pada saatnya akan daftarkan dari Kemendagri. Amin ya Allah. Di salah satu perkumpulan ya, atau NGO atau perkumpulan yang memang tempat masyarakat berkumpul kita untuk memberikan sesuatu kepada pemerintah daerah yang secara volunteer gitu ya, tidak kita minta upah memberikan sepikiran, tidak ya. Wih, subhanallah. Ya, tapi sebelum ke arah situ nanti insya Allah lah mohon izinnya kepada Pak Hermanderu dan Pak Ji Ujang. Nanti kita undang ya untuk peresmian tempat sekaligusan tasyakuran lah. Tasakur ya, kita bertasakur. Pak Ade CU sudah selesai pilkada dan jadi pemenang. Amin, dan sekaligus juga sebagai organisasi yang mendukung beliau dan tidak hanya sebatas mengantar, tapi kita akan mendukung akan seterusnya untuk Pak Ade CU. Jadi bisa dikatakan organisasi Bakti Persada Masyarakat Sumatera Selatan ini siap bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jangan hanya dengan Provinsi Sumatera Selatan enggak. Kita kan punya pemerintah kabupaten kota. Nah, bagaimana strategi Kak Tony sebagai sekretaris Dewan Pembina
bekerja sama juga dengan pemerintah kabupaten kota di Sumsel. Nanti kita akan membuat membuat satu organisasi, kan buat DPD ya. Kalau DPC-nya, jadi DPC yang kabupaten kota kita buat satu DPC, sehingga tangan kita sampai ke kabupaten kota. Dan juga kita akan membuka DPW ya, umpama di Jakarta atau di daerah-daerah lain sebagai DPW kita untuk dapur pemikir, memancing bahwa potensi Sumatera itu dari sumber daya manusia kan banyak sekali, pengusaha banyak, juga level-level juga perguruan tinggi, jenderal kan banyak. Kenapa tidak? Mereka terbuka pikirannya, apa yang bisa disumbangkan kan? Umpama food estate di sini kan, ada digabung bagaimana peternakan, bagaimana perikanan, bagaimana pertanian digabung itu, kenapa tidak? Masing-masing kabupaten yang punya itu, mereka kita ajak berinvestasi, umpama ya, ikut sama-sama di situ difasilitasi oleh kabupaten kota, pemikir-pemikir, mungkin buka sekolah kan, dan sebagainya kan, peternakan. Ini kan selama ini mungkin belum terbuka pikiran mereka. Nah, kita buka pikirannya itu sendiri. Ayo dong membangun Palembang ini, membangun Sumatera Selatan ini sendiri. Nah, tentu kita berharap nanti organisasi ini akan juga bekerja sama dengan seluruh instansi yang terkait. Nah, utamanya akan SWAN juga pada bupati, wali kota, ya kita buka pikiran-pikiran ini untuk bagaimana mengakselerasi, mempercepat pembangunan. Mengajak paling tidak orang kita sendiri dulu, orang kita yang ada orang Sumatera Selatan, dia di luar kota Sumatera Selatan ini. Nah, ayo kembali dulu, pemikiran kamu boleh, langsung investasi boleh, apapun boleh. Dan juga tidak itu, mereka membuat satu jaringan kan. Kalau orang kan punya jaringan, baik di dalam maupun luar negeri. Nah, yuk kita buka jaringan bersama ini sendiri. Gitulah. Kalau dari Kak Tony sendiri, Kak, tujuan besar dari organisasi ini apa, Kak? Tujuannya kan bagaimana akselerasi, ya, artinya mempercepat pembangunan. Mempercepat pembangunan itu sendiri karena kita melihat bahwa tentu yang selama ini hanya dipikirkan oleh OPD itu kan APBD. Iya. Pembangunan itu nggak akan cukup lah hanya APBD, baik dari kota dan provinsi. Nah, kita ingin membuka bagaimana memperluas APBD ini sendiri. Artinya paling tidak kan APBN, mungkin melalui organisasi ini bagaimana membuat satu program yang betul-betul program yang memang bisa ya untuk kita bawa secara bersama setelah diskusi dan dibuat oleh para pakar ya di sini bersama praktisi kita ajukan ini kan keluarnya APBN yang ngelola nanti kan masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Kemudian kita buka juga nanti bagaimana peluang-peluang investasi, nah, bagaimana kita memberdayakan masyarakat. Sektor informal masyarakat itu paling tidak dia ada 4 variabel ya. Pertama, sektor informal kelemahannya adalah SDM. Pasti sektor informal pedagang kaki lima itu kan SDM-nya sangat relatif rendah lah ya. Kemudian masalah permodalan. Bagaimana kita kalau di SDM ini kan tentu ada pelatihan-pelatihan. Kemudian masalah permodalan, bagaimana akses ke permodalan, harus didukung juga. Kemudian teknologi, kita melihat sektor informal ini sendiri ya, UMKM itu rata-rata teknologinya kan sangat sederhana kan, tidak disentuh oleh teknologi itu. Kalaupun mereka sudah menghasilkan, tidak pacak masarnya. Nah, ini salah kan. Nah, ini kita bantu nanti kan bersama jejaring kita, bagaimana kita membantu umpama ya, bagaimana masalah sumber daya manusia. Apakah perlu magang ke Jepang? Ayo kita buat nanti jaringan-jaringan ke magang ke Jepang. Nah, jaringan kemana lagi? Dia magang seperti apa diperlukan gitu ya. Nah, kemagangan. Tadi sumber masalah permodalan, bagaimana kita bisa ya kerjasama CSR kita. Gitu. Jadi kita tidak, organisasi ini tidak kita hanya kita memfasilitasi kan, fasilitasi. Bagaimana CSR kita, bagaimana pemagangan, kalau perlu keluar negeri pemagangannya, kita akan jejaring di situ kan. Masalah teknologi, kita juga ada expert teknologi, makanya mereka melek IT gitu ya. Harus Kak? Nah, ya harus melek IT gitu ya. Nah, bagaimana pemasaran, ini terakhir ya pemasaran, sering suatu produksi, tapi ketika pemasaran tidak, nah, kan karena dengan IT kan rasanya semuanya kan bisa dikonekkan dengan para konsumennya gitu lah ya. Wah, ini sahabat Ngopi Sumsel harus siap-siap ini bekerja sama dengan Bakti Persada Masyarakat Sumatera Selatan karena organisasi ini diisi dengan orang-orang yang hebat, jejaring yang sangat bagus. Dan tadi kata Kak Tony,
volunteer, kami berdasarkan keikhlasan untuk membangun. Keikhlasan, kita tidak mengharapkan pujian, tidak ya. Kita mengharapkan DPR, tidak kan. Ya kan, karena para akademisi itu kepuasan kalau sudah memberikan satu ilmu, hasil surveinya, hasil penelitiannya bisa dipublish gitu ya. Kita sebagai mantan birokrat, ini kepuasan kita pengabdian secara formal di instansi kan sudah kita lakukan. Tapi bagaimana sisa-sisa pemikiran kita ini bisa disumbangkan kembali gitu ya. Ini kayaknya Kak Tony dan teman-teman ini greget ya ngelihat sumber daya alam, sumber daya yang sangat melimpah di Sumatera Selatan. Tapi izin belum dikembangkan, tapi mungkin belum optimal. Itu bagaimana? Ya kalian memang beberapa permasalahan yang kita lihat ya, katakanlah ya, permasalahan otonomi daerah. Otonomi daerah ini kalau kita lihat dengan Undang Cipta Kerja sekarang itu bungkusannya, tapi kewenangan kabupaten, kota, provinsi itu kan sepertinya tidak optimal lagi. Nah, bagaimana kita menggugah ini supaya bagaimana untuk mempercepat ini ya dikembalikanlah ke otonomi itu sehingga bisa mereka leluasa untuk bergerak itu sendiri. Potensi luar biasa, tapi ini belum dikelola secara optimal. Nah, pengelolaan ini tidak cukup oleh APBD saja, tidak cukup oleh kita saja, tapi kita ajak paling tidak orang Sumatera yang sudah di luar hutan. Tapi itu pun tidak. Tapi syukur kita melibatkan orang-orang lain, tidak di dalam, tidak hanya dalam negeri, juga luar negeri gitu ya. Kita punya teman-teman di Jakarta, ya teman Jakarta juga punya, dia pernah di Eropa, dia ketua ikatan pelajar ya di Eropa. Itu pernah juga. Kita juga punya tenaga ahli Pak Peter itu ya, dia Sagara, dia punya institut Sagara itu sendiri, pernah 20 tahun kerja di Bank Indonesia. Dia punya data yang cekap bagaimana pengembangan. Jadi dilihat bahwa organisasi ini bukan hanya Palembang, tapi pemikir-pemikirnya orang-orang Sumatera berada di manapun gitu lah ya. Oke. Nah ini terakhir ini sebelum saya tutup podcast Ngopi Sumsel ini, karena nanti akan lanjut saya obrolan dengan Kak Tony di sesi berikutnya tentang program-program dari organisasi Bakti Persada Masyarakat Sumatera Selatan dan langkah-langkahnya. Tapi terakhir Kak, harapan dari kakak dari organisasi terhadap gubernur terpilih Pak Herman Deru dan Pak Ci Ujang, apa Kak? Harapan kita Pak Herman Deru ya dengan Pak Ci Ujang tentu sesuai dengan visi misi mereka yang sudah sampaikan. Di mana visi misi dan yang sudah sampaikan ini kita mensupport. Semua elemen masyarakat mensupport program-program visi misi dan juga tidak mensupport. Kalau perlu kita kembangkan ya, yang belum terakomodir visi misi, ya kita kembangkan secara bersama. Mungkin pada saat dibuat visi misi itu ada yang terlupakan. Nah, ini terlupakan ya. Kemudian tugas-tugas dari yang para pakar sendiri kan, para praktis sendiri, ayo kita kembangkan secara bersama-sama, ayo kita tambahi, ayo kita dorong bagaimana sektor-sektor swasta untuk berperan di situ ya secara bersama-sama, sektor APBN secara bersama-sama gitu ya. Wah, ini harapan yang sangat baik sekali. Baik sahabat Ngopi Sumsel, sebelum saya tutup podcast ini, saya mengutip ungkapan dari Kak Tony, kalau Organisasi Bakti Persada Masyarakat Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk mengembangkan Sumsel menjadi lebih baik, lebih maju demi kesejahteraan masyarakat Sumsel. Dan semoga hal itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas.